Alumni FT Unila minta Kajati usut tuntas proyek Kong Kali Kong dan bubarkan Pokja PBJ. Ikatan Alumni dan Mahasiswa Teknik Unila mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Lampung pada Rabu 6 September 2023 terkait persoalan proyek di Unila yang diduga terjadi persekongkolan antara Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Unila dengan pihak rekanan. Mereka melaporkan adanya dugaan persekongkolan atas sejumlah proyek di Unila. Salah satunya adalah proyek rehabilitasi Gedung 1 FKIP Unila senilai 7,8 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kemendikti tahun anggaran 2023. Teddy Huda, salah seorang alumni Fakultas Teknik Unila, mengatakan, ia dan sejumlah rekan alumni prihatin atas kondisi Unila saat ini, yang sebelumnya diterpa persoalan karomani. Kini muncul persoalan proyek yang diduga ada persekongkolan antara Pokja dan rekanan. Kami sudah melaporkan ke Kejati dan kami meminta agar Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Unila dibubarkan. Kami menilai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa tidak profesional karena memutuskan pemenang yang selang beberapa hari kemudian dibatalkan, ujar Teddy saat wawancarai di depan gedung Kejati Lampung didampingi sejumlah rekan sesama alumni Fakultas Teknik Unila. Dikatakan semestinya perusahaan yang memenangkan proyek rehabilitasi Gedung 1 FKIP Unila tersebut tidak dimenangkan. Karena ketika diverifikasi, PT Insan Karisma Abadi selaku pemenang tidak ditemukan di alamat tersebut. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Unila harus dibubarkan karena membatalkan pemenang melalui LPSE pada tanggal 31 Agustus. Padahal sebelumnya pada tanggal 24 Agustus ditetapkan pemenangnya. Ada tahapan dalam proses tender yang seharusnya diklarifikasi oleh Pokja. Ini fatal. Kita khawatirkan proyek yang digelar mendekati akhir tahun ini dan bangunan 3 lantai ini dengan struktur yang cukup besar. Unila saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Kemarin kasus karomani yang sudah mencoreng nama Unila. Dan sekarang dengan rektor baru dengan slogan Be Strong, anti korupsi. Jika indikasi awalnya saja sudah begini, bagaimana jika nilai yang besar lainnya, misal RSPTN senilai 600 miliar rupiah yang juga akan dibangun di Unila. Kita khawatir jika tidak kita warning dari awal bagaimana dengan proyek yang nilainya ratusan miliar. Ini kan ketidakprofesionalan panitia Pokja mencari rekanan. Kita dengar juga sudah ada yang klaim proyek-proyek tersebut. Di lokasi, puluhan massa pendemo membentangkan poster-poster bertuliskan usut tuntas korupsi, kolusi, nepotisme Unila. Usut tender Kong Kali Kong. Unila wajib bersih dari korupsi. Kampus bukan sarang maling. Massa pun mengatakan jika persoalan ini tidak ditanggapi oleh pihak Kejati, maka mereka akan melakukan aksi di kampus Unila. Tika dan Zini, Bongkar Pos TV melaporkan dari Bandar Lampung. Sementara ada tahapan-tahapan dalam proses tender itu yang memang ketika dia diklarifikasi harusnya Pokja itu sudah sebelum menentukan dia jadi pemenang itu cek dulu perusahaannya. Alamatnya fiktif, ketika ditemuin nggak hadir gitu. Dan proses ini sebenarnya yang kita khawatirkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Universitas Lampung tuh sudah mendekati akhir tahun. Sementara kita tahu pelaksanaan fisik itu kalau nggak salah bangunan 3 lantai, bangunan yang dengan struktur yang cukup besar lah. Artinya kasihan rekanan yang menang harus kerja dengan buru-buru, panitianya juga dan pihak Universitas Lampungnya juga nanti nggak ngedapetin hasil bangunan hasil sesuai sama yang user pengenin, sesuai dengan tepat waktu, tepat biaya, dan bisa selesai tanpa ada masalah. Nah, kita kemarin kan tahu nih Unila lagi nggak sedang dalam keadaan baik-baik. Artinya dengan ditangkapnya Pak Rektor yang kemarin sudah mencoreng nama Unila. Kemudian ini digantikan oleh Rektor yang baru dengan slogan kalau nggak salah Be Strong, anti korupsi. Nah, tapi dalam proses yang kecil pengadaan barang dan jasa yang dananya pakai Kemendikti ya, APBN, sudah begini prosesnya. Sementara mungkin ini panitia yang sama nanti masuk dalam tim bakal digelarnya dalam waktu dekat ini pembangunan RSPTN.
yang dananya bantuan dari Edi Biloan senilai 600 miliar dan isinya kalau nggak salah 204 miliar. Nah, kalau indikasinya awalnya aja begini, bagaimana nanti dengan yang nilainya besar? Ini kan ketidakprofesionalan panitia Pokja dalam rangka mencari rekanan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan FKIP yang pada akhirnya menginginkan ketepatan dalam pelaksanaan fisik tepat waktu, ketepatan dananya tepat, artinya efektif lah bangunan itu. Nah, kita khawatir kalau nggak kita dari awal-awal gini kita warning mereka, gimana dengan yang nilai 204 miliar. Karena yang kita dengar-dengar sudah banyak klaim-klaim nih Mbak, abang-abang sekalian. Ada beberapa UMN yang katanya situ udah punya mereka, berkongsi segala macam, masuk ke dalam Unila. Ya karena kita ada di Unila ya, dari adik-adik yang ada di Unila. Artinya, apalagi kita dengar BUMN lagi. BUMN sekarang kan banyak hutang, bermasalah. Laporan keuangannya dipalsukan. Kemudian mana yang hutang sama asetnya lebih gede hutangnya dipilotkan, jadi melegitimasi untuk tidak membayar vendor-vendor atau orang yang bekerja sama pihak BUMN. Nah ini kita sayang ini dananya lewat, dana pinjaman, dan itu kan bayar hutang itu. Pemerintah itu cuma memfasilitasi untuk dapat pinjaman, kalau nggak salah ada 5 RSPTN di Indonesia ini yang bantuannya di Biloan. Salah satunya Universitas Lampung. Harapan kita itu. Tuntutan kita di demo Ya, Pokja itu Bubarkan. diberhentikan, dibubarkan. Bang, hari ini cuma mediasi aja ya Bang, nggak ada laporan. Kapan kita mau Ini laporan? mediasi ini belum jadi laporan kok ini udah. harus kita Iya, Kan sekalian tadi sekalian laporan. sarannya dari Kejati katanya harus dilampirkan dulu laporan Ya. secara tulis biar ada tindakan lanjutnya. Ya, Kapan kita mau 1 kali 24 jam nanti kita main ke sini lagi. langsung Iya. hari ini juga? Iya. Nanti kita datang ya. Kan Pak Kasih kan sudah mau merespon lah. Sebelum semuanya serba terlanjur. Kita ini mengatasnamakan gimana? Alumni Dari atau- alumni Fakultas ini. alumni Fakultas Ya, Teknik. kebetulan kita ngelihat teman-teman dari jaringan rakyat miskin aja care. Kita masa diajak juga kebetulan kita ngedengar